Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini semakin banyak direkomendasikan oleh YouTube. Dan juga memberikan komentar yang cerdas, sopan, membangun orang lain. Dan tentu men-share di media teman-teman, supaya melalui share teman-teman ada banyak orang yang mengetahui kebenaran. Nah, kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana seorang murtadin lagi menjelaskan, membahas klaim-klaim sepihak daripada umat muslim mengenai bahwa hanya mereka lah yang memiliki surga. Benarkah demikian? Ya, bolehlah buat mereka, tapi kan surga kita berbeda. Ya, surga Kristen dan Islam itu berbeda, dan isinya juga berbeda. Ya, tentu teman-teman sudah tahu apa yang terjadi ketika umat muslim masuk ke surganya. Ya, kalau ada ya teman-teman yang tahu, tulis di bawah kolom komentar. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana seorang murtadin ini benar-benar menjawabnya dengan kritis, tepat, dan kiranya ini boleh menggambarkan bahwa ketika umat Kristen menjadi mualaf, ya itulah yang kamu dapatkan. Gitu ya. Tetapi bagi kekristenan, surga itu sesuatu yang suci dan kudus, tidak ada penderitaan, bahkan aktivitas yang lain seperti yang dimiliki oleh surga umat muslim itu tidak ada di sana. Jadi ada banyak orang muslim yang berbondong-bondong atau yang pengen ke sana karena mungkin mengharapkan itu. Tapi apalah coba yang diharapkan kecuali kalau bukan yang disediakan di sana. Nah, teman-teman, bagaimana murtadin ini menjawab komentar-komentar daripada umat muslim mengenai surga tersebut? Mari kita lihat tayangan berikut ini dan jadilah cerdas teman-teman ya. Ini dia videonya teman-teman. Komentar dari Marisa Ardila, seorang mantan muslim yang menjawab seorang komentator tiktoker muslim yang muncul di channel tiktoknya, di mana si tiktoker muslim ini memberikan komentar seperti ini: surga itu hanya untuk orang Islam. Lalu Marisa memberikan jawaban yang sangat mantul. Seperti apa jawabannya? Kita simak dulu, guys. Surga itu hanya untuk orang muslim. Kata siapa? Mantap. Kamu pikir kita orang Kristen gak punya surga? Halo. Oh iya, surganya beda. Kalau di Islam itu kan surganya ada 72 bidadari. Kalau di Kristen itu surganya itu tidak ada 72 bidadari, tetapi hidup kita seperti malaikat. Mantul. Dan tidak ada seks lagi. Mantap. Tidak ada hawa nafsu lagi. Kita sudah meninggalkan duniawi. Keren. Oh iya, surganya orang muslim sama orang Kristen kan beda. Jadi kita beda jalur. Iya, mantap. Masing-masing surganya. Satu. Iya, mantap sekali jawabannya teman-teman ya. Jadi beda jalur ini. Surganya orang Islam dengan surganya orang Kristen beda karakternya. Katanya di surganya Islam itu kan ada 72 bidadari. Nanti kita akan lihat ya seperti apa surganya Islam di lain kesempatan. Tapi ini menarik untuk dibedah ini teman-teman. Tapi sebelum itu coba kita dengarkan lebih lanjut, dengarkan lebih lagi seperti apa jawabannya yang mantap. Surga itu hanya untuk orang muslim. Kata siapa? Jadi ada orang yang komentar surga itu hanya untuk orang muslim. Apa-apa ya kalau kita perhatikan teman-teman muslim ini semua diklaim milik mereka ya. Semuanya diklaim. Nggak boleh kamu gunakan kata ini, nggak boleh kamu ngakui surga itu miliknya orang Kristen karena surga itu miliknya orang Islam katanya. Nah, kita dengarkan lagi jawabannya nih. Marisa, mantap sekali menurut saya. Kamu pikir kita orang Kristen gak punya surga? Jadi kau pikir kita orang Kristen tidak punya surga? Kau pikir hanya kau saja yang punya surga itu? Kau itu terlalu sombong. Kita juga ini punya surga. Coba kau dengar lagi. Oh iya, surganya beda. Nah, surganya beda ya, tidak sama. Surganya orang Islam itu seperti apa, surganya Kristen seperti apa, kita dengarkan. Bagi Islam itu kan surganya ada 72 bidadari.
bidadari. Ya, di surganya Islam itu ada 72 bidadari. Sementara di surganya orang Kristen ada 70 bidadari. Salah. Di surganya orang Kristen tidak ada bidadari. Ya, dan tidak ada lagi itu hubungan seks di sana yang katanya itu punyanya laki-laki itu ngancung maksudnya berdiri selama 70 tahun. Wow, itu tiang bendera atau apa itu? Sampai-sampai Ustadz itu mengatakan, malu aku menceritakan surga Islam ini. Itu kata Ustadz itu sendiri loh. Jadi hanya di dunia ini hanya orang Muslim yang malu menceritakan tentang surga mereka sendiri. Nah, seperti apa surganya orang Kristen? Kita dengarkan lagi. Kalau di Kristen itu surganya itu tidak ada 72 bidadari, tetapi Iya, di surganya orang Kristen itu tidak ada 72 bidadari. Ya, yang ada itu bidadari seperti Marisa ini. Orang-orang percaya yang diberikan tubuh kemuliaan, ya, yang diberikan tubuh yang disiapkan oleh Tuhan sendiri yang baru. Jadi bukan bidadari yang disediakan. Oke. hidup kita seperti malaikat. Hidup manusia itu seperti malaikat, Bagaimana seperti malaikat? Tidak butuh makanan dan minuman lagi. Tidak butuh anggur, tidak butuh apa lagi. Seperti yang digambarkan di surga Islam itu kan ada sungai kamar katanya. Jadi sungai-sungai kamar yang boleh diminum, ya, yang tidak memabukkan katanya. Jadi di bumi dilarang minum yang beralkohol, dilarang minum minuman, ya, yang berkamar katanya. Tapi di surga itu dibolehkan. Namun mereka bilang di sana tidak memabukkan. Ini yang bikin saya ketawa begitu. Di bumi dilarang perzinahan, ya, tapi di surga kok seperti gimana gitu ya. Jadi gambaran tentang si Anu itu yang berdiri 70 tahun dan gambaran tentang bidadari yang terbaring bertelekan di atas dipan-dipan. Itu tuh gambaran tentang apa itu surga seperti itu. Nggak ada di dalam kekristenan seperti itu. Hidup seperti malaikat seperti apa? Nggak butuh makanan, nggak butuh seks lagi, ya. Karena seks itu dalam pandangan Kristen itu hanya berguna selama di dunia. Karena itu untuk tujuan reproduksi, tujuan untuk kepuasan suami istri, itu hanya berlaku selama di dunia. Nah, tubuh yang baru kelak tidak butuh itu lagi, tidak butuh untuk reproduksi. Untuk apa melahirkan anak lagi di surga? Mau penuh-penuhin surga? Untuk apa? Mencari kenikmatan seks di surga, karena kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada itu kita temukan di sana. Apa kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada itu? Yaitu ketika kita bersekutu kembali kepada Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu memuaskan seluruh lapar dahaga manusia. Ingat itu teman-teman. Tidak ada yang dapat memuaskan seluruh hasrat keinginan manusia selain daripada Tuhan sendiri yang mengisi seluruh hasrat dan haus dan laparnya manusia, ya. Jadi di sana tidak ada hasrat lagi yang lain selain daripada keinginan untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, ya. Kembali seperti zaman di mana Adam dan Hawa hidup di sana berinteraksi dengan Tuhan, ya. Itu yang terjadi kelak, bukan kita habiskan waktu dengan para bidadari yang sudah siap di dipan-dipan dengan Joni yang berdiri selama 70 tahun. Untuk apa? Juga di surga Kristen tidak ada pasar di mana kau bisa pergi di sana kau belanja. Untuk apa kau pergi ke pasar? Inilah bedanya surga kita, surga orang Islam dengan surga orang Kristen. Nah, dengar. Dan tidak ada seks lagi. Yes. Tidak ada hawa nafsu lagi. Betul. Kita sudah meninggalkan duniawi. Betul. Oh iya, surganya orang Muslim sama orang Kristen kan beda. Jadi kita beda jalur. Iya, surganya orang Islam itu beda dengan surga kita tadi. Makanya beda jalur, ya. Makanya
Islam itu banyak orang yang berlomba-lomba untuk kejar surga yang dijanjikan di dalam Islam. Tetapi di Kristen, orang Kristen itu bukan berlomba-lomba untuk kejar surga, bukan. Ya, orang Kristen itu berlomba-lomba bagaimana caranya dekat dengan Bapa, hidup semua sesuai dengan apa yang Bapa mau, hidup menyenangkan, menyukakan hati Bapa. Itu yang orang Kristen kejar, bukan surganya. Surga itu hanyalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi yang dicari adalah Tuhan. Makanya di dalam kekristenan tidak ada itu perintah carilah surga saudaraku. Ya, kalau disuruh cari surga ada tuh di bawah kaki telapak kaki ibu, ya. Jadi khotbah-khotbah di Kristen tidak ada perintah carilah surga. Yang diperintahkan adalah carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan, carilah perkenanan Tuhan. Tuhanlah yang dicari, bukan surga. Tapi berbanding terbalik kalau saya dengarkan di ceramah-ceramah teman-teman, ceramah di pihak sebelah, yang diperintahkan itu adalah untuk mencari surga. Oh, tidak sama Bambang di ajaran Kristen. Masing-masing surganya. Iya, betul. Sih. Itu yang terakhir saya tidak paham, jujur. Nanti Mbak Marisa tolong jelaskan apa itu kata penutup, ya. Kira-kira demikian video ini teman-teman. Semoga teman-teman Kristen bangga dengan surga kita, tidak perlu malu menceritakan tentang surga kita. Dan jadi kalau teman-teman Muslim malu menceritakan tentang surga mereka, ya itu urusan mereka, ya. Yang penting surga kita beda, itu jelas sekali. Surga orang Kristen, surga orang Islam beda. Jangan sampai Anda nyasar, jangan sampai Anda salah pilih surga. Pilihlah surga seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Tuhan memberkati kita. Salam damai sejahtera untuk sahabat Kanuru. Jangan lupa follow Mbak Marisa bagi yang belum follow. Bye-bye. Nah, setelah kita melihat apa yang disampaikan dan dijabarkan oleh murtadin tersebut dan apologetik ini, kita dapat disuguhkan sebuah perbedaan secara doktrinal teologis mengenai surga Kristen dan Islam, teman-teman. Tetapi bukan untuk menghina. Apa yang kamu yakini itu, yakinilah dengan baik, nikmatilah dengan baik, klaimlah punyamu itu, dan nikmatilah itu di surgamu bersama-sama dengan orang-orangmu. Ya, tetapi kami sebagai orang percaya punya surga sendiri, yang mana semua orang percaya kepada Yesus memiliki tempat yang kudus suci. Di sana hanya adalah ketenangan, menyembah Allah yang benar. Tidak ada aktivitas duniawi di sana. Surga bagi kami itu sebuah tempat di mana kami boleh menikmati kebersamaan dengan Allah, bukan untuk menikmati yang duniawi. Di sana semua yang duniawi tidak ada. Jadi yang suci, yang rohani, menyembah kepada Allah. Jadi kalau kamu mengklaim bahwa surga itu hanya milikmu, yaitu surgamu sendiri yang ada seperti yang kamu yakini, yang ada bidadaranya, atau apalah segala macam, dan nikmatilah itu surgamu, bukan surga orang Kristen, ya. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pikirkanlah secara waras, ya. Pikirkan secara waras, sadar yang mana yang harus kamu ikuti. Yang pasti ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu akan memperoleh kerajaan surga yang dipastikan tidak seperti surga Islam, tapi surga yang penuh dengan kekudusan, kesucian, menyembah Allah setiap hari. Tidak ada aktivitas yang lain di sana selain daripada menyembah Allah yang hidup. Ya. Jadi sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Bye-bye.